Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reo Alfarisi. Di sini saya akan menjelaskan serta menerjemahkan Kitab Ta'limut Ta'alim materi ke-42. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala salah satun yuqiduhumullahu ta'ala min ghairi jurmil akulu wal bahilu wal mutakabiru. Dan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi bersabda, tiga hal itu yang dibenci, yang ketiga hal itu dibenci oleh Allah Ta'ala karena perbuatan dosa adalah banyaknya makan dan orang kikir dan orang sombong. Wa ta'amulu fi madori kasrotil akli, dan dalam memikirkan pelajar akibat terlalu banyaknya makan. Wahiyal amrodu wakilalatul tobi, yaitu bisa menimbulkan berbagai penyakit dan watak pemalas atau bosenan. Kila dikatakan al-fitnatu tuthibu al-fitnatu hukiya anjali nusa. Perut yang kenyang itu menghilangkan kecerdasan. Dikaitkan tentang Jalinus, bahwasanya Jalinus berkata annahu qala arumanu naf'un kuluhu, delima itu adalah bermanfaat seluruhnya, wasamaku dororun kuluhu wa qalilu samaki khairu, dan ikan itu adalah madaroh semuanya, tapi makan ikan yang sedikit adalah lebih baik. Min kasiri rumani wa fihi aidon itlaful mala, daripada makan delima yang banyak dan termasuk mudorot juga adalah menghabiskan harta. Wal aklu fauqosibai dororu mudun wa yastahiku bihil iqoba fidar akhirati. Setelah perut kenyang adalah murni mudorot dan mendatangkan kepadanya siksa di kampung akhirat. Wal akulu baidun fil kulubi, dan terlalu banyak dibenci oleh hati dan dibenci oleh Allah. Hati-hati. Wa tariqu taklilil akli an ayakulal atimatal dasimata, dan cara menyedikitkan makanan adalah memakan makanan yang berlemak. Wa yuqadima fil akli al-altofa wal asha wala iyakula ma'aji'ani, dan mendahulukan makanan yang disukai. Wala yakulu ma'al ji'ani, dan hendaklah jangan makan beserta orang-orang yang sedang kelaparan. Ila iza kana lahu ardun dohihu fi kasroti akli bi'ayat taqwa bihi ala siyami, kecuali apabila hal itu baginya dilakukan untuk banyak mengenai banyaknya makanan ini, bahwa agar menjadi kuat dengan banyaknya makanan ini untuk berpuasa. Wa sholati wa amali sakoti faladhu dzalik, dan untuk sholat atau tugas-tugas berat lainnya maka bolehlah hal itu. Nah, jadi penjelasan dari kitab Ta'limut Ta'alim materi ke-42 ini intinya kita tuh nggak boleh makan yang berlebihan. Nah, terus juga ada tiga hal yang dibenci oleh Allah, yaitu banyaknya makan dan orang kikir, orang sombong. Nah, banyaknya makan tuh nggak boleh, kita nggak boleh berlebihan makan, kita harus saling berbagi. Apabila kita sudah kenyang, berhentilah, karena makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Nah, jadi kita tuh harus
nggak boleh makan yang berlebihan, karena makan yang berlebihan itu tidak baik. Contohnya seperti ini, ketika kita sedang berbuka puasa kita makan berlebihan, akhirnya kita kekenyangan dan akhirnya kita menjadi malas tarawih. Nah itu karena kita jadi malas ibadah akibat kekenyangan itu. Makanya makan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Selanjutnya adalah penjelasan sedikit mengenai ilmu nahunya, yaitu i'rab. Nah yang pertama itu ada pengertian i'rab, kemudian ada macam-macam i'rab, tanda-tanda i'rab dan contoh-contoh i'rab dalam kitab Ta'limut Ta'lim beserta penjelasannya. Nah jadi yang perlu kita ketahui, i'rab ini dalam ilmu nahwu sendiri itu mencakup perubahan harokat akhir satu kalimat. Nah i'rab ini tidak mencakup perubahan yang terjadi pada tengah atau malah di depan adanya amil. Nah apa saja sih macam-macam i'rab itu? Macam-macam i'rab itu ada 4. Yang pertama ada i'rab rofa, i'rab nasab, i'rab jar atau i'rab hafad, dan i'rab jazm. Nah i'rab rofa itu adalah i'rab yang dialamati dengan tanda asalnya doma. Contohnya zaidun bakumu, zaid berdiri. Nah itu kan tanda asalnya doma. Nah kemudian ada i'rab nasab, ini langsung tanda tandanya. Jadi i'rab nasab itu adalah i'rab yang dialamati dengan tanda asal fathah. Nah kalau tadi rofa itu doma, nasab itu fathah. Contohnya seperti Yanduru Zaidu Amron, Zaid menolong Amar. Nah seperti itu. Kemudian ada i'rab hafad. Nah i'rab jer, ya, i'rab jer itu adalah i'rab yang dialamati dengan tanda asal kasroh. Nah jadi i'rab jer itu kasroh. Contohnya muratu birodin, aku berpapasan dengan bizaidin, aku berpapasan dengan zaid. Nah itu kan ada i'rab jazm. Nah i'rab jazm itu i'rab yang ditandai dengan asalnya kasroh. Nah terus apa saja sih contoh-contoh i'rab dalam kitab Ta'limut Ta'lim ini? Nah contoh-contohnya itu yang pertama salah satun. Kenapa doma? Karena doma itu zohirotun atau mubtada. Kemudian Allahu lamzul jalah. Nah Allahu itu kan termasuk lamzul jalah. Kenapa doma? Karena khobar, bunyinya doma. Kemudian min itu termasuk harfu jar, jazm harfu jar. Nah goiri hakasro le harfu jar. Nah kemudian ada juzmin harfu jar karena dikasrokan oleh harfu jar wa atop. Nah kemudian ada abahilu domatun karena ismun. Kemudian wa mutakabiru domatun zahirotun. Nah kemudian ada wasamaku. Nah asamaku mutada doma. Kemudian ada dororu nudof ilaih. Kemudian ada kuluhu harfu jar, hunya itu kembali lagi ya ikan. Kemudian wayastahiku fi'il mudhari marfun bimatun. Kemudian ada al-iqoba fathah karena fi'il mudhari, ya ini i'rab fathah ya tadi. Kemudian ada fi, dari fi-nya itu huruf jar. Nah jadi simpelnya seperti ini, kayak fathah itu fi'il, kasroh harfu jar, domah karena huruf asli atau huruf ma'ani seperti itu, dan sukun karena huruf mabani. Itulah penjelasan terjemahan dari kitab Ta'limut Ta'lim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.